World Economic Forum 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2026 di Davos, Swiss. Indonesia pun kembali akan hadir di gelaran akbar untuk para pelaku ekonomi seluruh di dunia ini, yang pada tahun ini mengangkat tema A Spirit of Dialogue. Diperkirakan akan ada sekitar 3.000 peserta hadir di World Economic Forum 2026, termasuk 30 pemimpin dunia yang turut diundang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, World Economic Forum 2026 juga akan mempertemukan pemimpin negara, pelaku usaha global, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil dari berbagai negara. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk merespon tantangan pertumbuhan ekonomi global dan dinamika rantai pasok dunia. Bagi Indonesia, keikutsertaan pada tahun ini merupakan tahapan awal yang bersifat strategis untuk memperkuat image building di tingkat global. Untuk itu, Indonesia akan memposisikan diri sebagai mitra yang stabil, terbuka, dan kredibel bagi investasi dan kerjasama ekonomi. Salah satu sektor yang akan diunggulkan Indonesia adalah sektor padat karya yang masih memiliki daya saing tinggi. World Economic Forum 2026 juga menjadi panggung pertemuan perusahaan-perusahaan terbesar dunia dari lebih 130 negara. Karena itu, forum ini menjadi momen sangat penting bagi pelaku usaha Indonesia. Indonesia juga akan mendirikan Indonesian Pavilion di World Economic Forum 2026 yang akan diisi sejumlah acara diskusi dengan pembicara dari pemerintah dan pelaku usaha. Juga akan menjadi tempat pertemuan khusus antara pihak Indonesia dengan pelaku-pelaku usaha dari berbagai negara lain. Tim Liputan, Metro TV. Anda kembali di Regional Blueprint dalam Newsline Bisnis, pemirsa, dan kami masih akan berdialog bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Bapak Rosan Roslani, dan sudah bergabung juga bersama kami di sini Ketua Kadin Bapak Anindya Bakri. Selamat siang Pak Anin. Selamat siang. Baik, kita masih membahas terkait dengan subtema dari World Economic Forum. Mungkin saya gabung, ini ada dua topik yang sangat relevan dengan program strategis Indonesia ya, yaitu investasi SDM dan juga inovasi skala besar. Nah, kalau dari Pak Rosan, akan ada insentif yang disiapkan nggak Pak untuk pihak-pihak dari luar yang memang nanti ingin mendukung dalam sisi investasi SDM dan juga inovasi di Indonesia? Oke. Mungkin ini yang saya sampaikan terlebih dahulu, insentif itu sebenarnya mulai diberikan sejak tahun 2023-2024 ini dengan adanya undang-undang, sehingga untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam program vokasi, contohnya program vokasi dan edukasi, itu bisa mendapatkan tax insentif sampai sebesar 200%. Dan itu ternyata surprising, ini baik yang belum mengetahui. Jadi ini salah satu ajang yang kita ingin sampaikan juga. Dan tentunya kita memang harus selalu melakukan istilahnya upskilling, reskilling dari para sumber daya manusia kita, karena apalagi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi kita juga memastikan bahwa pool of talent kita ini juga siap dan ready. Dan itu kita memberikan beberapa insentif lain selain insentif perpajakan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain yang diberikan kepada para investor dalam maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jadi karena salah satu pertanyaan mereka selalu tanya, apalagi yang sifatnya teknologi yang high-end, adalah kesiapan dari pool of talent-nya, kesiapan dari sumber daya manusianya. Jadi dan inovasi tentunya menjadi suatu hal yang mutlak kita harus tingkatkan, karena kembali lagi inovasi itu kita hubungkan juga dengan research and development di kita. Nah, itu pun pemerintah Indonesia memberikan insentif sampai 300% apabila ada research and development yang dilakukan oleh perusahaan dalam maupun luar negeri yang apabila itu dilakukan di Indonesia. Jadi itu sudah ada mekanismenya, dan itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya, dan akan diperkenalkan nanti tentunya, ditegaskan di Economic Forum. Betul. Nah, kalau dari sisi dunia usaha, Pak Anin, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan dari sisi inovasi, R&D, termasuk juga pengembangan SDM bagi yang ingin masuk ke Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh dunia usaha? Pertama-tama, ini suatu kesempatan emas ya, dan kita dari dunia usaha berterima kasih kepada pemerintah karena konsep Indonesia Incorporated ini terlihat sekali.
pemerintah tentu membuka jalan dan di depannya Kementerian Investasi dan kebetulan juga Danantara, sehingga dari dunia usaha jadi lebih kompak dan lebih leluasa bergerak. Karena pada akhirnya waktu di Davos itu kan bukan saja pemerintah, tapi ada dunia usaha, bahkan akademia, ada juga LSM. Nah, mereka akan menanyakan ke dunia usaha, oke tidak nih untuk investasi di Indonesia? Nah, kami tentu akan bicara apa adanya, dan memang apa adanya, pertama ya Indonesia itu bisa dibilang juaranya untuk kerjasama global. Misalnya kita bicara dengan Comprehensive Economic Partnership yang ada dengan EU, dengan Kanada, dan lain-lain. Dan juga Indonesia ini stabil. Stabilnya itu bisa dilihat dari sisi pertumbuhannya 5% lebih, inflasinya terjaga, lalu jumlah hutangnya juga stabil, ya. Dan FDI-nya apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rosan dari waktu ke waktu selalu bertambah. Dan selain FDI juga pasar modal juga naik dari waktu ke waktu. Nah, ini kita akan sampaikan apa adanya bahwa Indonesia adalah tempat yang baik untuk berusaha, berinvestasi, dan berdagang. Dan terakhir juga Indonesia mengedepankan topik-topik yang progresif seperti misalnya transisi energi, ketahanan pangan. Nah, ini semua dalam konteks dunia yang lagi bisa dibilang fragmentasinya besar, dan juga ya bisa dibilang disrupsi teknologi kan cukup maju. Jadi kalau tadi bicara mengenai sumber daya manusia, ya di sini gudangnya 285 juta, 60% di bawah 40 tahun, apalagi dengan konsep tadi reskilling, upskilling, dan juga diberikan insentif untuk R&D. Ini memang kalau dilihat dari negara tetangga bahkan di global, Indonesia harusnya ini top 3 atau top 5 paling tidak dari sisi growth. Tapi dari sisi stabilitas saya rasa mungkin bisa top 2. Dan ini kalau kita lihat Pak Presiden Prabowo didampingi tentunya dengan Kementerian Investasi dan juga CEO Danantara banyak keliling dunia, bahkan tahun lalu tuh ada 50 kali bolak-balik ya state visit dan kunjungan balasan ya. Jadi mengatakan bahwa Indonesia tuh hadir secara geopolitik yang pada saat ini dibutuhkan. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo memberikan pidato besar waktu di United Nations, nah ini juga mirip tanggal 22 tapi kepada dunia usaha. Jadi ya saya rasa sih kita senang sekali diajak nih. Terima kasih Pak Rosan, dan mudah-mudahan kita bisa balik membawa banyak hasil ya. Ada satu lagi yang menjadi subtopik, yaitu bagaimana kemakmuran yang memperhatikan lingkungan, green and blue economy. Kalau dari pemerintah, Pak Rosan, apa yang akan ditekankan terkait dengan komitmen di ekonomi hijau dan biru ini, dan mengingat kita dalam pengawasan yang begitu ketat, apa yang terjadi belakangan di Indonesia terkait dengan bencana, apa yang akan ditegaskan Indonesia di WF? Ya kita tekankan tadi sempat saya singgung sedikit bahwa walaupun kita ingin menginginkan investasi itu masuk ke Indonesia karena itu akan meningkatkan perekonomian, tapi investasi yang renewable energy, yang green energy itu yang kita akan tampilkan lebih banyak. Tadi saya sempat sampaikan potensi kita contohnya sampai 3.700 gigawatt di dalam renewable energy, tapi baru 15,1 gigawatt. Itu dari solar, dari hydro, dari geothermal, dari tidal dan yang lain-lain itu juga, dan kita akan beberkan juga program-programnya itu seperti apa gitu ya. Dan kita juga sangat mementingkan investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan seperti yang saya sempat sampaikan tadi. Ya. Jadi apalagi dengan kita belajar dari hal yang mungkin yang kurang baik selama ini, yang kita tentu tingkatkan, bagaimana kita selalu menjaga moratorium di beberapa bidang industri yang kita lihat akan bisa mengganggu keseimbangan alam, kemudian apalagi deforestasi kita secara statistik kita sudah sangat-sangat baik. Jadi hal-hal itu yang ingin kita tampilkan, tetapi juga kita akan tampilkan policy dan kebijakan yang sudah kita sudah keluarkan. Baik. Dalam hal kita menunjang agar
kembali lagi dalam hal investasi ini benar-benar yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Baik. Terakhir untuk Pak Rosan dan Pak Anin, tentang Indonesia Pavilion. Ini tentu menjadi kebanggaan kita setiap World Economic Forum diadakan. Nah, apa yang akan nanti ditampilkan Pak di Indonesia Pavilion tahun ini, Pak Rosan? Ya, ini adalah hasil kolaborasi kita bersama lah antara kami, Kementerian Investasi dan Antara, dan juga Kadin dengan Pak Anin nih. Saya terima kasih Pak Anin kolaborasinya, baik itu di Pavilion dan juga di Indonesia Night. Indonesia Night. Ya, di Indonesia Night itu kita tampilkan. Kalau di pavilion memang di dalam pavilion itu sendiri kita akan banyak melakukan acara yang sudah masuk dalam daftar acara di pavilion saya. Tadi saya disampaikan sudah ada 14. Sudah ada 14 acara dari berbagai macam industri, baik itu dari kami maupun dari Kadin maupun dari kolaborasi kami bersama. Terutama dari 14 itu kurang lebih banyak mayoritas justru di renewable energy, di clean energy gitu. Kemudian ya masih kita tampilkan juga mengenai bukan hanya sebagai instalasi Indonesia, tapi kita tampilkan juga banyak hal di dalam pavilion Indonesia, dan pada puncaknya nanti tentunya di Indonesia Night. Yang kita lebih tampilkan bagaimana hospitality, culture, lebih kepada kita bilang soft diplomacy yang kita akan tampilkan, dan mengenai produk-produk Indonesia. Dan biasanya ini saya selalu sampaikan bahwa Indonesia Night ini adalah salah satu acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh para peserta yang hadir di dalam acara Davos ini. Oke, dari Kadin bagaimana Pak Anin? Ya, tepat sekali tadi Pak Menteri sampaikan bahwa memang ya Indonesia Night ini menjadikan salah satu highlight, itu hari Rabu malam biasanya. Kita udah hampir 15 tahun mendampingi juga Pak Rosan waktu di Kadin, itu selalu menjadi ajang yang nanti. Apalagi sekarang dipimpin langsung oleh Kementerian Investasi, akan dibuat suatu entertainment yang istilahnya tidak kalah lah dengan entertainment yang ada di sana. Dan ini istilahnya seperti menjaring ikan di suatu tambak gitu kan, karena 3.000 peserta di situ yang hadir itu benar-benar terpilih, baik dari akademia, pemerintah, dunia usaha maupun tadi LSM ya. Dan yang paling menarik juga Pak Presiden ini sangat dinanti-nanti, karena Pak Presiden ini kan bisa dibilang tokoh internasional yang benar-benar menyejukkan di dalam dunia yang begini hiruk pikuk ya. Jadi saya rasa dunia usaha ini cukup optimis, ini pasti sukses, makanan pasti enak, dan kalau misalnya Pak Menteri ini pasti juga entertainmentnya pasti nggak kalah lah sama yang lain. Kita malah bingung nanti gimana untuk istilahnya memastikan nggak terlalu penuh, karena benar-benar all out lah kelihatannya dari kita semua. Ya. Jadi penasaran, jadi memang cukup membludak keinginan dari partisipan WEF untuk ke Indonesia Pavilion ya Pak? Iya, dan kita biasanya terus kita akan sangat selektif juga gitu ya, karena kalau tidak nanti tidak nyaman terlalu padat di dalamnya. Baik, pastinya keramahan Indonesia, keberagaman yang akan ditampilkan ya Pak dalam Indonesia Night dan juga Indonesia Pavilion selama kurang lebih 8 hari 7 hari di World Economic Forum. Terima kasih Pak Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan CEO Danantara, sekaligus Pak Anindya Bakri, selaku Ketua Kadin sudah bergabung di Newsline Business pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam Regional Blueprint untuk hari ini, dan tentunya pastikan Anda terus mengikuti update terkait World Economic Forum hanya di Metro TV. Saya kembalikan ke studio rekan-rekan. Baik, Marcelina Tumudo, terima kasih atas dialog dan juga informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas.